Oke, sekarang kita akan menyelesaikan UAS. Yang pertama, ini diminta itu mencari tabel frekuensi jenis kelamin. Nah, ini ada data-data yang akan kita masukkan, ini dari datasheet-nya, yaitu data responden. Pertama, kita masukkan ini, nomor, usia, jenis kelamin, aktivitas, dan jarak ODTW. Kita ke SPSS, kita ke variable view. Nah, di sini kita masukkan nomor, kemudian ada apa tadi? Usia, jenis kelamin, ini usia, kemudian ini ada jenis kelamin, kemudian ada aktivitas wisata, dan jarak DTW. Nah, kenapa di sini saya menggunakan titik? Karena di name ini kita tidak boleh atau tidak bisa menggunakan spasi, jadi saya menggunakan titik. Sebenarnya selain titik juga bisa seperti underscore. Nah, kemudian desimal nih. Kenapa kita ganti ke 0? Karena contoh ketika kita belum ganti ke 0, jika kita di sini masukkan data 1 gitu. Dan ini desimalnya masih 2, maka ini akan berubah menjadi 1.00. Maka kita akan merubah ini menjadi 0. Sehingga data view-nya jadi 1. Oke, contoh ya. Jadi, maka di sini kita rubah jadi 0. 0, 0, 0. Nah, sekarang masuk ke value. Nomor ini tidak perlu kita ganti value-nya karena udah pasti berurut. Ya, ini kita tidak usah karena dari datasheet-nya juga udah ada urutan usianya nih berdasarkan tahun. Kemudian jenis kelamin di sini kita perlu rubah karena jenis kelamin ini kan ada 2. Yang pertama kita masukkan value-nya, itu laki-laki. Kemudian yang kedua itu perempuan. Oke. Kemudian aktivitas. Nah, ini kita bisa lihat di lembar kerja kita. Nah, ini benar nih udah laki-laki dan perempuan. Nah, aktivitas wisata ini ada 4, yaitu mengambil dokumentasi, piknik, aktivitas fisik, dan camping. Maka di sini kita masukkanlah value-nya. 1, mengambil dokumentasi. Add. Kemudian yang kedua, tadi apa ya? Tadi piknik. Yang ketiga, aktivitas fisik. Kemudian yang keempat ada camping. Oke. Nah, kemudian jika sudah semua masuk, oh belum, ini ada jarak ODTW-nya kita belum masukkan. Sini ada 3, yang pertama ada dekat, kemudian ada sedang, dan yang ketiga ada jauh. Nah, oke. Kemudian missing datanya kita nggak perlu ganti, kolom juga nggak.
Nah, di sini kita sesuaikan sama keinginan kita, kalau aku sih pengennya, center, jadi biar di tengah-tengah semua datanya. Eh, center, ini center. Nah, untuk measure di sini ada 3 kan, yaitu ada scale, ordinal, dan nominal. Yang di mana scale itu merupakan rasio atau ya bisa dihitung lah, sedangkan ordinal itu tingkatan atau peringkat dan nominal itu jenis. Yang di mana nomor itu kan di sini saya menggunakan scale, yaitu bisa dihitung, usia juga scale. Nah, di sini ada jenis kelamin, yaitu saya menggunakan nominal, karena cuma jenis kelamin itu sama manusia tapi beda jenis sih. Kemudian, aktivitas juga ini kan jenisnya beda-beda dan dia tidak dihitung berdasarkan peringkat juga, jadi di sini nominal. Nah, jarak ini dia masuknya scale karena dia dapat dihitung juga. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, di data view baru dah kita, masukkan dari dataset ini. Ini kita bisa salin nomornya dulu, sret, set 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 set, sampai 50. Oh, nah, kita kontrol copy ke SPSS, ya sini kontrol V. Set. Nah, dari sini sudah sampai 50. Nah, sekarang sisanya kita salin juga dari usia, jenis kelamin, aktivitas wisata, sampai jarak ODTW. Kita salin semua. Set, lewat, set, lewat kontrol C. Nah, ini nih kita masukkan lagi ke SPSS. Nah, kita taruh kursor sini, kontrol V. Nah, di sini kita di lembar kerja diminta, ini contohnya, analisis variabel kategorik itu frekuensi jenis kelamin. Nah, cara mencarinya adalah kita ke SPSS, kita analyze dulu, kita ke deskriptif statis, kemudian kita cari frekuensi. Nah, di sini kita bisa pindahkan apa yang diminta di lembar kerja. Yang pertama ini kan yang diminta adalah jenis kelamin, yaitu kemudian aktivitas wisata, jarak ODTW, dan usia. Jadi, supaya mempercepat dalam pengerjaan, di sini saya langsung masukkan semuanya, kecuali nomor, karena nomor hanya untuk menentukan urutan keberapa. Ya, Steve, usia ini ke bawah, nah baru kita masukkan. Cet. Kemudian kita cari charge yang diminta. Nah, di sini eh dimintakan kalian tempel bar chart jenis kelamin, bar chart jarak ODTW, usia, dan aktivitas wisata. Nah, itu tuh biar sekalian kita pilih ini, kemudian continuous, kemudian kita klik OK. Boom. Maka akan muncul langsung tabel frekuensinya serta di bawahnya ini ada bar chart-nya. Nah, inilah yang akan kita pindahkan ke lembar pengerjaan. Nah, cara memindahkannya sangat mudah, yaitu dengan cara kita klik di sini di tabelnya, kemudian kita klik kanan, kita copy, baru kita ke lembar pengerjaan. Set di sini. Kita tinggal kontrol V. Nah, ini dia tabel frekuensi yang dari SPSS kita tadi. Nah, ini nih contoh yang sudah disediakan dari template, ini bisa kita hapus. Set. Ini kita bisa hapus. Nah, kemudian ini ada bar chart dari oh salah nih ya, mohon maaf.
ini saya salah, salin tabel, itu bagian usia, sorry sorry. Di sini tadi nah, ini seharusnya tabelnya yang nah, jenis kelamin. Ini yang seharusnya tadi disalin, maaf itu tadi salah pencet. Nah, harusnya jenis kelamin di sini. Kita kontrol V. Nah, ini dia jenis kelamin. Nah, begitu juga ini contoh yang tadi ya. Oke, ini dia, tabel frekuensi yang jenis kelamin. Kemudian, diminta juga bar chart dari jenis kelamin, dari variabel jenis kelamin itu. Ini dia bar chart-nya, kalau tidak salah. Kita sangat mudah ya, tinggal diklik ke kanan, copy, maka kita pindahkan ke lembar jawaban kita ini. Kontrol V. Nah, ini dia ada tabel frekuensi dari jenis kelamin, kemudian, tabel bar chart-nya itu, dari jenis kelamin juga. Nah, begitu juga dengan, variabel yang lain seperti aktivitas wisata, jarak ODTW, diminta di sini tabel frekuensi dan tabel bar chart-nya lah. Itu tuh kita gampang, kita tinggal salin-salin yang ada di sini. Di sini dia ada aktivitas wisata, ini kita bisa pindahkan. Nah, untuk mempercepat pengerjaan, ini kita bisa simpan nanti. Nanti akan saya simpan. Nah, lanjut kita langsung saja ya ke pengerjaan kedua. Nah, yang ini, hasil analisis variabel numerik. Nah, apa yang diminta di sini? Yang numerik, jadi descriptive analysis. Di sini diminta, tentang usia dan jarak ODTW. Jadi sangat gampang, kita tinggal ke SPSS, kita analyze, kita ke descriptive statis, frequencies. Ini kita pindahkan ya, yang ini, jenis kelamin dan, apa namanya, aktivitas wisata. Save ke bawah, pindah. Nah, karena yang diminta adalah usia dan jarak ODTW, maka ini yang akan kita analisis. Kita klik di sini, pertama statis. Ini kita akan, mencentang yang min, median, mode, STD deviation, minimum, maksimum, dan yang paling penting adalah skewness dan kurtosis. Ini yang kita cari di lembar pengerjaan. Ini dia. Dan juga di bawahnya ini akan mencari histogram dari usia dan jarak UDTW. Jadi agar sekaligus dan mempercepat kita dalam mencari itu, histogram tersebut, maka kita bisa kembali ke chart tadi. Nah, ini kita bisa ganti dari bar chart ke histogram. Continue, kemudian lanjut, jebret. Nah, ini dia yang akan kita salin ke lembar pengerjaan kita. Caranya mudah seperti tadi, yaitu copy, pindahkan ke sini. Nah, ini kepotong ya. Caranya kita nanti kan karena ini kita bakal tempel-tempel juga nanti, mungkin ini juga pasti akan turun dan menyesuaikan. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, ini lengkap dengan skewness dan kurtosisnya. Seperti, yang diminta ini. Skewness-nya berapa. Jadi di sini kita dapat lihat skewness-nya ada min 0,025 dari usia dan jarak ODTW. Nah, jika dilihat dari rumus ini, apakah dia terdistribusi mendekati normal, itu terdistribusi karena sesuai rumus rentang ini dia termasuk ke dalam rentang. Jadi min 0,025 ini masuk dalam rentang min 1 sampai dengan plus 1. Dalam matematika itu masuk. Nah, kemudian di sini diminta tadi histogramnya. Oh, sini salah nyalin saya nih. Nah, seharusnya kita nempel di sini. Nah, ini dia. Nah, di sini histogramnya. Bagaimana caranya kita mencari histogramnya? Di sini tadi kita udah rendering histogramnya.
Jadi histogramnya ini. Ini sangat mudah ya, kita tinggal copy, kemudian kita tempel di sini histogram yang usia, kontrol V. Nah, ini dia yang usia, kemudian juga begitu juga yang, jarak ODTW, kita tinggal cari di sini. Ini namanya di output SPSS-nya. Jadi ini output SPSS-nya, kalau ini shaft-nya, masih data mentahnya. Nanti akan, saya simpan secara berbeda untuk dikumpulkan di Google Classroom. Nah, ini kita gampang juga, kita tinggal copy dan kita tempel di lembar pengerjaan kita. Nah, ini ya teman-teman, jadi kurang lebih begitu cara mencarinya, dan untuk mempercepat pengerjaan juga, mungkin saya akan langsung untuk mengerjakan lembar kerja validitas dan reliabilitas ini. Oke, ini menggunakan data yang berbeda, ada di datasheet, ada data variabel. Nah, ini cukup, cukup lumayanlah waktu untuk mengerjakannya. Jadi langsung saja, ini bisa kita bisa skip dulu ini bagian ini. Mungkin kita bisa hapus dulu. Oh, atau kita bisa, oh kalau begitu kita bisa ulang aja buka SPSS-nya. Ini nanti akan saya simpan. Kita akan mengulang mengerjakan untuk khusus yang ini. Nah, jadi kita akan kembali ke SPSS lagi. Yap, yap, sudah keluar. Nah, sekarang kita akan mengerjakan datasheet yang ini untuk memenuhi pengerjaan yang ini. Oke, langsung saja. Kita bikin dulu ini nomor X1 sampai total X2. Kita bikin dulu ya. Mana nih space? Nah, ini kita bikin di sini. Ini, tapi di sini saya tidak akan menggunakan nomornya, kita langsung aja ke X1. X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, kemudian total X1, baru X2.1, X2.2, X2.3, kemudian total X2. Nah, kurang lebih seperti datasheet ini. Kemudian kita pindah ke data view. Nah, ini kan sudah kelihatan nih, berjejer seperti ini nih, tuh. Nah, sekarang kita tinggal masukkan dari dataset ini. Ya, dari sini kita bisa salin dulu. Terus save ke bawah, sampai 50 lewat. Kemudian Ctrl C. Kemudian kita masuk ke SPSS-nya, kita Ctrl V. Nah, kemudian kita ikuti dah isi dengan dataset ini, samping. Save. Wah, kita copy, kemudian kita ke SPSS, kita sini Ctrl V. Nah, sudah keluar. Oke, sekarang kita akan mengikuti instruksi di sini. Pertama-tama kita akan jawab ini dulu. Ini sangat mudah, ini keterangannya. Berapakah X1 di sini? Jadi X1 di sini ini ada X1.1 hingga X1.5. Sehingga itemnya ada 5.
Nah, apa keterangannya? Ini saya bisa lihat di, Google Classroom. Nah, jadi keterangan dari X1 tersebut adalah pengalaman wisata. Jadi di sini kita tulis pengalaman wisata. Nah, kalau X2 ini mulai dari X2.1 hingga X2.3 sehingga itemnya ada 3. Nah, apa keterangannya? Jika kita lihat di instruksi Classroom, ini keterangannya adalah kualitas layanan yang ini. Maka kita akan masukkan keterangannya di sini kualitas layanan. Kualitas layanan. Nah, jadi total itemnya di sini 5 tambah 3 tentunya 8. Oke, tabel 1 sudah selesai terkait deskripsi instrumen. Kita lanjut ke uji validitas. Nah, ini. Bagaimana cara kita mencari R hitung? Nah, R hitung ini kita kembali ke SPSS. Nah, di sini kita bisa analyze dulu. Kemudian kita cari scale, kita lihat reliability analyze. Nah, di sini kita bisa mencari yang X1 hingga X5. Jadi kita biar cepat kita blok dulu ini. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita ke statistik. Nah, di sini kita scale if item delete. Kita centang yang ini. Kita continue, kemudian kita klik OK, maka kita akan menemukan ini. Jadi, yang termasuk ke dalam R hitung itu ini, corrected item total correlation. Jadi mulai dari oh ya, seperti biasa jika ada satu angka di belakang koma itu jadi 0, maka di sini 0,123, 0,360, 0,255, dan seterusnya. Jadi kita masukkan ke sini, R hitungnya mulai dari X1.1. Ya, di sini X1.1. Jadi tadi 0,123. X2-nya berapa itu tadi? 360. X3-nya 255. 0, berapa tadi ya? 255. Kemudian min 0,348. Min 0,348. Nah, di sini kan hanya 4, jadi kita bisa tambahkan lagi 1 di sini. Nah, di sini kita perlu X1.5. Maka tadi X1.5-nya ada 0,284. Goblok dah. 0,284. Nah, sekarang kita akan mencari R tabel. Bagaimana cara mencari R tabel? R tabel sama dengan N atau nilai dari data kita ini berapa? Sorry, di SPSS. Nah, ini ada sekitar 50. Ya, jika kita hitung dari sini ya, ini dari 1 hingga 50. Maka N sama dengan 50. Nah, N sama dengan 50, A sama dengan 5%. Nah, di sini kita menggunakan catatan seperti instruksi di sini, yaitu sesuai keputusan validitas oleh Arikunto 2016. Di sini kita sudah disediakan rumus Arikunto. Di sini kita bisa lihat yang mana N-nya nilainya 50, ya ini. Terus kita lihat persennya 5%. Maka R tabelnya adalah 0,279. Nah, jadi kita masukkan di sini R tabel adalah 0,279. Nah, ini sama ya R tabelnya sama yang di bawahnya. Jadi kita bisa
langsung aja copy di sini. Ya, kita bisa copy di sini. Nah, ini kita giniin aja, Ctrl V. Ya, kurang tengah. Nah. Nah, sheet-nya kita, stripin aja ya, kita tidak perlu mencari sheet karena sudah jelas tabelnya itu udah, apa namanya, 5%. Nah, kemudian keputusan. Nah, bagaimana cara kita bisa menentukan keputusan valid tidaknya suatu variabel ini? Kita bisa lihat dari rumus di tabel 2. Di tabel 2 dikatakan bahwa jika R hitung lebih besar daripada R tabel dan Pi lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan valid. Dan begitu juga sebaliknya, jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka dikatakan tidak valid. Nah, di sini kita bisa lihat R hitung dengan R tabel kita, ini bagian yang ini. Jadi R hitung ini di sini jelas lebih kecil daripada R tabel, maka di sini dikatakan tidak valid. Nah, di X kedua ini lebih besar dari R tabel, jadi ini valid. Ini juga lebih kecil, maka tidak valid. Dan ini lebih kecil karena dia negatif, ini juga tidak valid. Dan yang terakhir ini lebih besar dari R tabel, R hitungnya, maka ini valid. Nah, itu dia. Itu dia dari variabel X1-nya sudah ketemu. Nah, kita lanjut ke variabel X2-nya. Ini sama ya cara pengerjaannya. Kita kembali ke SPSS, kita analyze, kita ke descriptive statis, frequency. Nah, ini nih kita masukkan yang X2. Caranya adalah, oh mohon maaf, salah. Jadi kita buka analyze, sorry. Kita buka analyze, kemudian kita ke scale, sorry. Tadi itu malah nyari frequency. Jadi kita ke scale, relativity analyze. Nah, ini nih dari X1 ini kita keluarkan dulu semuanya. Kemudian kita masukkan yang X2. Nah, kemudian kita cek statistiknya. Oke, sudah benar sama seperti yang X1 tadi. Baru kita klik OK. Nah, maka akan ditemukan di sini R hitungnya bagi yang X2 ada 0,601, 0,683, dan 0,605. Ini kita bisa masukkan ke dalam apa namanya nih, lembar kerjanya. Ini tadi berapa R hitungnya, kita bisa lihat 0,601. Kemudian ini 0,683. Dan yang terakhir ada 0,605. Nah, karena di sini hanya X2 titiknya tuh sampai 3, maka ini nggak perlu ya, kita bisa hapus. Lebih. Nah, R hitungnya sama, karena datanya juga 50, maka kita tetap menggunakan yang dari Aripunto tadi itu. Ini tidak bagus. Kita Ctrl V aja. Nah, sekarang signya juga kita tidak cari ya, kita stripin aja kayak yang tadi. Nah, sekarang kita akan uji validitasnya. Seperti yang dikatakan tadi, jika R hitung lebih besar, maka dikatakan valid, atau jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Nah, ini
Jelas ketiga ini besar, maka dikatakan valid. Ini valid, ini valid, ini valid. Oke, kemudian kita lanjut ke nah ini, dari validitas tersebut, dari X1 dan X2 kita bisa totalkan di sini. Oh sorry, ini bergeser. Nah, ini kita bisa hapus Y-nya ya, karena kita tidak menggunakan variabel Y. Nah, tentunya di sini X1 ada X1.1 sampai X1 X1.5. Terus di sini X2-nya X2.1 sampai X2.3. Nah, jumlah itemnya ini sama seperti tadi, X1 sampai 5 tentunya ada 5. Item validnya kita lihat tadi berapa? Item validnya ada 2. Maka item tidak validnya ada 3. Nah, keterangannya apa? Tentunya yang tidak valid itu ada 3 dan yang valid ada 2. Jadi saya ingin membuat yang valid saja. Jadi, yang valid itu ada X1.2 dan X1.5. Jadi, ada 2 atau langsung aja X1.2 dan X1.5 valid. Nah, sedangkan X1.1, X1.3 dan X1.4 dinyatakan tidak valid. Wah, kurang lebih begini. Nah, sekarang kita ngerjakan yang variabel X2. Ini tentunya X2.1 sampai X2.3 itu ada 3 item. Nah, item validnya ini ada 3 karena sama-sama lebih besar R hitungnya daripada R tabel. Nah, yang tidak valid tentunya 0 dong, karena semuanya valid. Nah, di sini bisa langsung aja kita tulis keterangannya semuanya valid. Mulai dari X2.1 hingga X2.3. Nah, jika ditotalkan, itemnya di sini ada 8, item validnya ada 5, tidak validnya ada 3. Oke, itu dia cara menguji validitasnya. Sekarang kita akan menguji reliabilitasnya. Ya, tentunya di sini kita bisa cek dong X1-nya nih. X1.1 sampai X1.5. Di sini X2.1 sampai X2.3. Nah, kita akan mengecek Cronbach's alpha-nya dengan cara di sini. Tadi ini saya sudah cek. Nah, nih. Oh, ini kan belum kelihatan nih reliability-nya yang X1, maka kita bisa cek ulang atau enggak ini sudah kelihatan ini ada. Nah, ini dia Cronbach's alpha-nya. Ini yang X1 sampai X5 ada 5 item. Nah, ini yang Cronbach's alpha-nya yang X2. Ya, langsung saja dah kita masukin. Maka di sini di lembar kerja ini kan ada nih dah keluar ini ini 0,161. Jadi langsung aja kita masukin di sini Cronbach alpha-nya 0,161. Itemnya tentunya 5 dong, X1 sampai X5. X1.5 dia ada 5. Kemudian X2-nya kita bisa cek di sini Cronbach alpha-nya ada
0,779. Sangat besar ya. Sorry, 0,779. Maka di sini itemnya 3. Kenapa 3? Karena X2.1 sampai X2.3, jadi ada 3. Nah, sekarang cara menguji reliabilitasnya sangat mudah ya. Ini kita bisa lihat di rumus tabel ke-3. Jadi ini, koefisien alfa. Bagaimana cara kita mengatakan dia itu reliable atau tidak? Kita lihat dari nilai alfanya, atau dari Cronbach alfanya. Nah, di sini X1 berapa? 0,161. Berarti dia di sini berada pada ini. Jadi Cronbach alfanya itu lebih kecil dari atau sama dengan 0,20. Jadi dalam matematika itu satu angka di belakang koma itu akan terus ada 0. Jadi kurang lebih ini 0,200 jadinya. Dibanding dengan 0,161, jadi itu lebih kecil. Apa namanya, yang 0,161-nya lebih kecil daripada 0,200. Maka dapat dikatakan itu sangat rendah atau tidak reliable. Jadi keterangannya di sini sangat rendah dalam kurung tidak reliable. Kemudian kita cek yang X2. Di sini Cronbach alfanya 0,779, sangat besar. Jadi kita bisa lihat 0,779 itu dia itu lebih besar daripada ini, daripada 0,60. Bayangkan jika ini 0,600, dalam matematika kan ada 0 lagi tambahan. Jadi 0,600 lebih kecil daripada 0,779. Namun 0,779 itu lebih kecil atau sama dengan 0,800. Jadi itu tinggi, tergolong ke ini, tinggi. Jadi bisa dibilang reliable. Maka ini tinggi dalam kurung reliable. Oke, itu dia reliabilitas. Jadi kita sudah menemukan validitas, reliabilitas, dan ini total hasil uji validitasnya, reliabilitasnya gitu. Nah, itu dia. Yap, kita sudah ketemu, sekarang tinggal kita masukkan dengan menjawab ini, pertanyaan ini. Nah, berapa jumlah item yang dinyatakan valid pada masing-masing variabel? Nah, pada variabel ini yang valid, variabel X yang valid ada 2, yang di variabel 2 ada 3. Jadi tentunya saya akan menjelaskan alasannya berdasarkan kriteria Rikunto. Kemudian, apakah seluruh variabel memenuhi syarat reliabilitas? Tentunya tidak, karena di sini tadi ada yang tidak valid, tidak reliable, sorry. Terus, apakah seluruh variabel memenuhi syarat sorry, apakah jika terdapat item yang tidak valid, langkah apa yang sebaiknya dilakukan peneliti? Diskusikan dengan rekan Anda. Nah, sebaiknya dengan cara menentukan data, masukkan data yang lebih akurat dan bisa diuji dengan baik, dengan valid. Nah, kemudian juga bagaimana hubungan antara validitas item dengan nilai Cronbach alpha secara keseluruhan. Maka ini akan nanti saya jawab di lembar pengerjaan. Jadi setelah ini saya akan menge-save ini kerja dari SPSS saya ini ada 2. Yang pertama adalah SAF, ini dia mentahannya, data mentahannya. Kemudian ini ada eee, SPV gitu kalau nggak salah, atau output-nya lah intinya. Kemudian juga saya akan menginput ini, dan juga videonya ini juga saya akan upload di YouTube. Oke, itu dia dari pengerjaan UAS statistika saya, kurang lebih dari awal. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.